warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secret dia. Sudah makan malam. Kenapa loyo sekali? Kurang bergairah. Ya, lebih besar suaranya daripada jawab salam. Ulangi lagi pengen deh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamku, saya doakan semoga langkah kakinya dimudahkan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salamku, saya doakan semoga segala cicilannya, hutang-hutangnya dimudahkan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salamku, saya doakan semoga suaminya tidak kawin lagi. Amin ya rabbal alamin. Boleh pasti tambah lagi. Tambah juga. Di depan kapan nih? Kata cepik aku rasa. Kesal kasih. Manajemen cepik deh nulis ceramah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلام عليه وبركاته وعلى آله محمد وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت باب داخل الناس. أما بعد. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, guru mengaji, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak saya sempatkan namanya satu persatu. Bagaimana kabar tak semua? Bagaimana kabar tak semua jamaah? Alhamdulillah kalau baik-baik. Pasti seharian capek mengurus jenazah, bekerja hingga akhirnya malam ini kita sempatkan lagi waktu untuk mendengarkan ceramah takziah. Untuk mukaku seperti Jaril Noah. Iya, jadi tidak pakai balis jika dilihat, tersenyum juga lihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mengucapkan membasahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Meskipun kita dalam keadaan berduka, kita tertimpa musibah kematian, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur dengan apa yang terjadi, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih, amat sangat menyedihkan. Dan kita berkumpul di tempat ini tiada lain hanya untuk berbagi duka kepada keluarga almarhumah. Karena kenapa? Kehilangan habis saja begitu sakitnya perasaan tak.
Apalagi kalau kehilangan istri, kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, pasti sangat menyedihkan. Makanya malam hari ini kita bertakziah di tempat ini untuk merubah rasa sedih itu menjadi sabar, dan rasa sabar itu menjadi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kedua kakinya di atas muka bumi ini, manusia terindah yang rela mengorbankan segala harta, jiwa, raga, tumpahan darah dan bahkan nyawanya hanya untuk kepentingan agama Islam, manusia termulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu rindu dengan kita semua, dan kita pun rindu kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam ini bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada umatnya yang mengikutinya dengan baik hingga di akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa loyo semua? Ya. Oh. Iya. Belum dimasuk intinya, baru pembukaan loyo. Iya. Semangat. Oh iya. Masyarakat muslimin, sidang kiamat Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita masih bisa berjumpa kepada almarhumah Ibu Tia. Iya. Yang mana rumahnya? Ini ya dia. Beberapa hari yang lalu kita masih bisa berjumpa kepada keluarga almarhumah, kepada almarhumah Ibu Tia. Tapi hari ini ia telah mengalami yang namanya kematian. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan hidupnya. Tiada lain, itu adalah alam kubur. Alam kubur adalah alam yang dimana nanti kita akan menyendiri. Tidak akan ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Jikalau amal perbuatan kita baik, maka baik juga yang akan menemani kita. Tetapi jikalau amal perbuatan kita buruk, maka buruk juga yang akan menemani kita di bawah kuburan. Alam kubur adalah alam yang dimana nanti kita akan ditanya, marhabuka, iga puan, siapa Tuhan? Kalau ditanya ke siapa Tuhanmu di dunia, pasti mudah dijawab, Allah, Allah. Tapi kalau ketika di bawah kuburan, kita bukan jadi orang yang soleh, tapi orang yang salah. Jikalau engkau di bawah kuburan, engkau tak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut, marhabuka, siapa Tuhanmu? Engkau tidak akan pernah menjawab. Palingan engkau bisa jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Nabi? Apa kitabmu? Kita akan ditanya seperti ini. Kita tidak akan pernah ditanya. Gaspol mini, gaspol. Kita tidak akan pernah ditanya berapa air digandakan, berapa kali tutelo, berapa kali kipik wing, mega wing, super wing, skater. Tidak akan ditanya seperti itu. Kita akan ditanya siapa Tuhanmu, bagaimana amal perbuatanmu ketika engkau hidup di atas muka bumi ini. Kematian adalah nasihat terindah yang Allah datangkan kepada kita semua. Peringatan yang tak berbicara, peringatan yang tak bertindak dan tak berbeda. Karena kenapa? Begitu susah sekarang untuk memberi peringatan kepada manusia. Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan, sedangkan ceramah takziah engkau tak mau datang, engkau tak mendengarkan ustaz berceramah, engkau sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan, sedangkan ceramah khutbah Jumat engkau tidak mau
masuk ke dalam masjid, di luar saja merokok santai, tidak mau masuk dalam masjid untuk mendengarkan daripada pencerahan agama Islam. Dan ini adalah ujian yang menimpa kepada keluarga almarhumah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, apa kata Allah? "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyyiris sabirin." Sampaikan kabar gembira, dan kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, ada sebuah kekurangan harta, kekurangan uang, kekurangan kekayaan, kekurangan jiwa atau nyawa, mati anak tak, mati istri tak, mati suami tak, mati selingkuhan tak. Wadhamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar tersebut? Kata Allah di lanjutan ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang ketika mereka tertimpa musibah, ketika tertimpa yang namanya kematian, idza asabatuhum musibah qalu inna lillah, mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada awal, pasti ada yang namanya akhir. Setiap ada pertemuan, pasti akan ada yang namanya perpisahan. Setiap ada yang namanya kehidupan, pasti akan ada yang namanya kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada, dimanapun kalian berada, jika kematian itu tiba, maka Anda akan merasakan yang namanya kematian. Tidak akan ada yang pernah lolos yang namanya kematian. Walaupun kita berada di atas benteng yang lagi kokoh, jika kematian itu tiba, maka kita akan merasakan yang namanya kematian. Oh jamaah, ada orang duduk-duduk mati, berdiri mati, jalan mati, tidur mati, bangun tidur mati, makan mati, tidak makan mati. Bahkan ada orang dijatuhi saja cicak mati. Karena kenapa? Ikutan kondang, meninggal dunia. Jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak mengenal pangkat, kekuasaan, kedudukan kita di dunia ini. Sedangkan presiden saja mati, gubernur mati, bupati mati, Pak Desa, Pak Lingkung, tidak ada Pak Camat, Campong mati. Iya, semua akan merasakan yang namanya kematian. Dan sebelum kita mengalami yang namanya kematian, pasti akan ada tanda-tandanya jamaah. Semua di atas muka bumi ini pasti akan ada tanda-tandanya. Begitupun juga kematian, pasti akan ada yang namanya tanda-tandanya. Kalau kematian itu akan tiba kepada kita, jikalau kematian itu akan tiba, maka ada tanda-tandanya. Semua ada tanda-tandanya. Kalau hujan, apa biasa tanda-tandanya jamaah? Hitam langit, guntur ini pasti. Kalau guntur pasti pergi ambil pakaian tak, supaya dia nak kena air hujan. Begitu juga kalau sakit perut mau berak, ada tanda-tandanya. Tak putar-putar perut tak, berarti mau merasakan yang namanya boker, maki berak. Bagaimana kalau tidak ada tanda-tandanya? Kalau mau berak, coba naik motor ke keluar, tidak ada tanda-tandanya.
pasti mencerai. Bicara di masjid tidak ada tanda-tandanya mencerai di masjid. Bagaimana kalau tidak ada tanda-tandanya itu berak? Begitu juga kalau tidur ada tanda-tandanya mengantuk jamaah. Iya, mengantuk. Bagaimana kalau tidak ada tanda-tandanya kalau mau tidur? Keluar naik motor, mati kecelakaan. Iya. Tubuh ini begitu juga kalau kematian pasti ada tanda-tandanya. Yang pertama kata orang tua yang dulu, kalau masih digosok-gosok kulitnya, kalau masih berbunyi berarti masih jauh yang namanya kematian. Yang kedua, kalau dilepek ibu serta masih mapecei berarti masih jauh. Tapi kalau tidak ada merasa pece-pecenya berarti sedikit minum sebentar makan. Begitu juga yang paling mudah adalah digosok-gosok langit-langit. Kalau masih tak gelek-gelek berarti masih jauh yang namanya kematian. Pasti tidak ada coba-coba di sini itu. Nah, coba-coba. Bah, betulan ini kalau disentuh lidah lagi-lagi masih gelek-gelek berarti masih jauh yang namanya kematian. Itu tanda-tandanya yang namanya kematian. Kalau sudah dekat semuanya itu berarti kita akan merasakan yang namanya kematian. Tubuh ini yang dulunya kuat kekar, suara menggelegar, tangan bisa mengayun, tapi ketika nanti tiba masa waktunya menutup kelopak mata pun kita tak akan sanggup. Kita perlu orang lain untuk menutupkan kelopak mata kita. Tubuh ini akan dikuburkan di bawah tanah yang luasnya dengan tubuh kita. Maka tenangkan dirimu dengan zikrullah, perbanyak membaca Al-Quranil Karim, bukan perbanyak bermain TikTok, joget-joget di depan HP-nya sambil menyanyi, bukan seperti itu. Perbanyak membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi sekarang jamaah, lebih banyak yang hebat menyanyi daripada membaca Al-Quran. Lebih banyak orang-orang goyang-goyang TikTok daripada membaca Al-Quran. Bahkan ada nenek-nenek yang lebih tua daripada kita goyang TikTok. Biasa goyang TikTok tidak gitu? Tidak. Oh iya. Iya, lebih banyak orang hebat menyanyi daripada membaca Al-Quran. Iya, apalagi sekarang nyanyiannya, ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran tempat gelap-gelapan. Iya, lagu ini mengajarkan anak yang namanya perzinaan. Apalagi lagunya itu yang keren, lalai 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 panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Iya, orang tentara jarang dibelai, seperti Yustas Kono 1 tahun jarang dibelai, tapi alhamdulillah mau ditawa sedikit mami, tinggal menunggu hari. Doakan di kodok supaya lancar-lancar, amin. Iya. Aduh, kalau kita hebat menyanyi jamaah itu dunianya. Tapi kalau hebat di membaca Al-Quran, itulah akhirat. Itulah yang akan menolong kita di bawah kuburan. Ada orang menyanyi meninggal dunia karena kenapa? Nah, kontak listrik patah. Iya, kabel telanjang. Nah, duduki sementara hujan mati. Untung ini tidak ada di kabelnya. Seandainya ada kabelnya, hati-hati kak juga. Karena kenapa? Sahabat tak bilang kak yang menyanyi meninggal, sena ustaz yang meninggal di kontak listrik. Astagfirullah. Iya, bahkan ada orang menyanyi nak dimai, sementara menyanyi masuk naik perutnya, meninggal dunia.
Iya. Lagunya SEA Games. Yo yo ayo, yo yo lari masuk ke mic mati. Makanya waspada kalau penyanyi, perhatikan mic tak lepas di kepalanya. Nah lari masuk. Meninggal di dunia. Kalau kita hebat menyanyi dunia. Kalau hebat membaca Al-Quran, itulah akhirat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kalau kita hebat membaca Al-Quran, itulah akhirat yang akan menolong kita nanti di bawah kuburan. Yang akan menemani kita di bawah kuburan adalah amal perbuatan kita. Karena ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Pemimpin yang adil itu bukan seperti bagi dua, tidak seperti itu. Karena kalau ada anak tak SD sama SMA, masa mau tak 1000 nah? Tidak mungkin toh. Kalau mau dikasih uang jajan 1000 dengan 1000 pasti tidak. Adil itu disesuaikan dengan kondisinya. Kalau ada anak SMA tak, kita kasih 15.000, SD 5.000. Begitu yang namanya adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung terpaut ke masjid. Yang keempat, 2 orang bertemu karena Allah lalu kemudian terpisah karena Allah. Ini yang kita lakukan malam hari ini. Kita berkumpul karena Allah dan sebentar kita akan berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang manusia laki-laki yang menolak ajakan perempuan cantik untuk melakukan yang namanya perzinahan. Susah sekarang laki-laki seperti itu sekarang. Jangankan diajak, tidak diajak pun naik anak orang. Iya. Tidak diajak lagi naik cari tempat-tempat sembunyi. Iya. Makanya susah sekarang seperti yang lakukan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri raja pada saat itu untuk melakukan perzinahan, apa kata Nabi Yusuf? Saya takut kepada Allah. Tapi coba sekarang kalau kita dikasih seperti ini, bukan takut kepada Allah, ayo. Yang keenam, seseorang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Susah sekarang manusia seperti ini. Karena dalam masjid hamba Allah dan tulis, ketika diumumkan bahwa hamba Allah 1 juta rupiah keluar dari masjid, saya itu hamba Allah. Sama aja. Yang ketujuh, seseorang yang menangis menyendiri, apakah ia mengingat dosa-dosanya? Ia berzikir mengingat Allah, apakah ia sedang membaca Al-Quranil Karim lalu kemudian meneteskan air mata? Maka ia akan termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru pembukaan ini jamaah. Masih kuat nih semua? Masih kuat nih? Anda puas, saya lemas. Iya. Kita masuk intinya nih. Gaspol ini malam. Iya, cocok. Kita minta toh. Iya. Ada 3 penyesalan manusia ketika meninggal dunia. Ada 3 penyesalan manusia ketika meninggal dunia. Yang pertama dalam surah Al-Munafiqun, apa kata orang meninggal yang menyesal tersebut? Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu minas solihin. Ya Allah, andaikan saya bisa hidup sebentar saja ya Allah,
andaikan saya bisa dihidupkan sebentar saja ya Allah, fa'asaddaqah, aku ingin bersedekah ya Allah, wa aku minas sholihin, aku ingin beramal soleh ya Allah. Tetapi apa kata Allah? Tidak lagi. Akhirnya engkau menyesal dan berteriak, ya Allah, andaikan saya bisa dihidupkan sebentar saja ya Allah, saya dihidupkan sejenak saja ya Allah, saya dihidupkan sedetik saja ya Allah, aku ingin bersedekah. Tapi apa kata Allah? Lam yartus kau cilaka. Apa itu lam yartus balik? Lambat berterus terang. Akhirnya terlambat, engkau tidak akan pernah dihidupkan kembali di atas muka bumi ini. Andaikan waktu kau minta diputar ulang, andaikan waktu kau minta dikembalikan, air mata berubah menjadi darah, engkau tidak akan pernah dihidupkan kembali di atas muka buminya Allah. Apa penyesalan terbesar tak di atas muka bumi ini ketika di bawah kuburan? Karena ketika malam pertama, malam kedua, malam ketiga menangis anak tak, menangis suami tak, menangis istri tak. Ketika malam keempat tidak ada lagi yang menangis untuk derita. Semua sibuk dengan aktivitasnya, kegiatannya masing-masing. Iya, istri tak, suami tak. Ketika kita meninggal dunia, malam pertama, malam kedua, malam ketiga menangis, malam keempat tidak lagi sibuk dengan handphonenya, bikin status, berduka kita, OTW cari yang baru, pasti diganti. Masa mau kesepian? Oh begitu nih. Anak tak juga sibuk dengan handphonenya. Handphonenya sibuk dengan handphonenya. Bermain apa itu? Awas musuh di belakang. Pire-pire. Iya main pire-pire. Apa? Oh main pire-pire. Iya. Apalagi main judi yang namanya itu Big Win, iya, Mega Win, Super Win, skater 3 10 kali spin, 4 skater 20 kali spin, 5 skater 50 kali spin. Iya. Skater tidak kerja. Jangan bilang saya pemain, bukan. Pensiun Pak. Iya. Tidak mau pemain seperti itu. Karena sementara sholat tak gambar naga ku ingat. Jadi mendingan berhenti Kak. Bukan naga sekoi, tapi naga skater. Iya. Apalagi kalau jackpot. Next meja max bet. Iya, kita jackpot di dunia, orang tua tak jackpot di akhirat. Karena kenapa kita melakukan yang namanya perjudian online? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga menangis keluar kata. Malam keempat tidak ada lagi yang menangis untuk derita. Malam keempat, kalau suami meninggal, istri cari brownies. Apa itu brownies? Bukan kue brownies, tapi berondong manis. Iya. Seperti Kak Ujil, berondong manis itu. Iya. Oh iya, berondong manis itu. Iya. Iya. Tapi kalau istri meninggal, suami tak tetap setia. Mata kiri menangis, mata kanan mencari. Tapi tidak ada di sini tahu, karena satu kampung. Ku tahu pribadinya orang sini, pasti orang setia semua di sini. Iya, apa tidak ada Ustaz? Belum pergi mati cari. Astagfirullah. Begitu memang perempuan begitu memang perempuan, karena perempuan itu tinggi rasa curiganya.
Kalau perempuan banyak bicaranya wajar, karena perempuan itu diciptakan dua mulutnya, satu kepalanya. Makanya kalau banyak ceritanya perempuan wajar, karena manusia wanita diciptakan dua mulut, satu perempuan. Tapi kalau laki-laki kurang itu bicaranya, karena satu di mulutnya, dua kepalanya. Betul Cipu? Betul nih. Kalau laki-laki satu mulutnya, dua kepalanya. Makanya kalau laki-laki itu kurang bicaranya. Tapi kalau ada laki-laki banyak bicaranya, berarti setengah perempuan itu. Iya. Jadi kalau perempuan itu wajar ya kalau banyak bicaranya. Tapi kalau laki-laki sedikit bicaranya. Dan perempuan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'atan khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok sebelah kiri. Apabila diluruskan maka akan patah. Jikalau dipaksa maka akan patah. Jika dibengkokkan maka ia akan tetap bengkok. Maka jadilah suami yang baik, suami yang penyayang. Jadi suami yang mengerti dengan istrita, suami yang penyayang dengan istrita. Bagaimana mau sayang istri Ustaz, baru pula macam merut tanjahna. Apalagi kalau tidak bawa uang. Beda alisna jemaah. Tidak ada di sini begitu. Sedikit. Bagaimana mau ku sayang istriku Ustaz, mau ku cium genitnya, bau minyak gosok, pipi kanan pipi kiri, bau bismillah, dasternya 3 hari 3 malam tidak dicuci. Bagaimana gimana sayang suami tak? Kalau begitu kelakuan tak. Biasa ada ustaz masista, ini ustaz disista. Kalau ada yang bilang ustaz ditangkis sih. Sisa mentonga ini ya. Baru kan ketemu. Luar biasa. Sisa. Iya. Begini di ceramah santai orang sambil bercerita ya. Santai bikin dunia aja. Iya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ini untuk wanita ini masih ada suami tak? Tidak ada. Sabar ini. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang istri wanita yang mengajak suaminya pertama untuk melakukan hubungan AAA, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kita dengar saya ulang ini. Barang siapa seorang wanita yang mengajak pertama suaminya untuk melakukan hubungan AA, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kita dengar. Iya. Makanya kalau pulang suami tak kita yang pertama, jangan suami tak. Karena kalau kita mengira pahalanya sama dengan haji dan umrah. Makanya pulang sebentar suami tak, jangan begitu banyak bicara tak, bilang saja ayah umroh yuk, iya, ayah haji yuk. Jadi kalau mau tiap hari dapat pahala haji dan umroh, ajak suami tak berbuat begitu. Jangan malu-malu suami tak tonji. Ustaz kalau tidak ada. Iya. Makanya penyesalan ketika kita meninggal dunia, yang pertama ingin hidup karena ingin bersedekah, ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah, ingin membantu fakir miskin pembangunan masjid. Akhirnya engkau menyesal seperti ini, engkau berteriak seperti ini.
karena engkau menyesali hidup di atas muka bumi ini hanya untuk hidup bersedekah, bukan untuk naik haji dan umroh, tapi hanya untuk ingin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu sifat penghuni surga ketika mereka hidup di dunia, apa kata Allah? Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Sifat-sifat penghuni surga ketika mereka hidup di dunia, mereka suka berbagi, mereka suka memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Mereka melihat anak yatim, fakir, miskin, mereka tidak hidup untuk menumpuk harta, karena mereka tahu bahwa harta yang dikumpulkan akan segera yang ditinggalkan. Yang tersisa adalah sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta kita dapatkan, lalu kemudian kemana kita belanjakan. Maka jikalau kita masih punya uang, sumbangkan harta di jalan Allah. Jikalau kita punya orang tua yang meninggal dunia, ada hartanya sedikit, berapapun rupiah, sumbangkan atas namanya, agar ia mendapatkan pahala sedekah ketika ia di bawah kuburan, agar ada yang menaungi nantinya ketika ia menyentir di bawah kuburan. Maka penyesalan pertama adalah ketika meninggal dunia, ia ingin hidup hanya untuk bersedekah. Lalu kemudian penyesalan yang kedua, apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian berada di neraka Sakar? Apa yang membuat kalian berada di neraka Sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Apa yang membuat kalian berada di neraka Sakar? Mereka berkata, kami dulu bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Karena susah sekarang untuk mengajak manusia untuk sholat. Susah sekali untuk mengajak manusia untuk sholat. Karena setiap diajak sholat, ayo pergi sholat, dipenuhi nasi. Setiap dipanggil pergi sholat, dipenuhi. Ternyata dipenuhi itu disediakan dipenuhi. Iya, jangan ditunggu menu baru kita ingin melaksanakan sholat. Tanda sholat masuk ketika azan berkumandang, berarti itu tandanya waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau menu ditunggu, lalu kemudian meninggal dunia, kita tidak ada menu, tidak melaksanakan sholat, maka kita akan meninggal dunia dalam keadaan tidak mendirikan sholat. Apalagi ibu-ibunya biasa ada pesta, susah sekali di atas sholat. Ada semua benda merah, kuning, hijau, kelabu, pelangi. Iya, tambah alisnya, bengkok-bengkok sedikit, tebal-tebal. Kenapa seperti itu, Bu? Mau seperti artis Korea? Iya. Saudara sisa kasih ceramah sebelah kiri, sisa kak cerita, hilang konsentrasi di depan, sisa kak juga, sisa mentonga. Ketika kita merasa mencintai seseorang, maka kita siap melakukan apapun yang jelasnya kita mendapatkan cintanya orang tersebut. Begitu juga ketika kita merasa cinta kepada Allah, maka kita siap melakukan apapun dan jelasnya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali yahabbu ila Allah taala? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menjelaskan dalam kitabnya, salat pada waktunya, salat berjamaah di masjid di mana azan berkumandang memanggil orang Islam ke sana. Degaga kasih kita depan Allah taala. Tidak ada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika Allah memberikan semua nikmat kehidupan kepada kita, Allah memberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, kaki untuk melangkah, tangan untuk bekerja, dan memiliki harta kekayaan yang kita dapatkan saat ini. Lalu kemudian 5 kali Allah memanggil kita
kita cicak bawa teh kita bersumpahnya. 5 kali Allah panggil kita dalam sehari, 1 kali pun kita tidak pernah mau datang. Ditega rasa cerita di Allah Ta'ala, di mana rasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil kita 5 kali sehari. Setelah Allah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita, 1 kali pun kita tidak pernah mau datang. Allah memanggil kita lewat perantaraan manusia. Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, mari di sini menegakkan salat, bukan di sana di rumahmu, bukan di sana di tempat kerjamu, tetapi hayya yang artinya di sini di tempat orang azan ini. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, kita mau kaya dunia akhirat, tinggalkan sebentar kerjaan itu, datang kemari, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya kesuksesan, kekayaan yang sebenar-benarnya kekayaan. Tetapi kenapa paling Ustaz? Salat kenapa kehidupannya tidak baik-baik? Kenapa banyak juga masalahnya? Kenapa miskin tonjol Ustaz tetapi salat 5 waktu di masjid? Mungkin ia tidak ikhlas melaksanakan salat. Hayya 'alas shalah, asarasi. Baru-baru kita sepanjang lor asarasi. Tandanya Anda tidak ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul engkau salat tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nakoci tengokna. Nakoci telingana. Banyak goyangnya seperti dikena angin, puting beliung, banyak sekali goyangnya sementara sholat. Itu tandanya Anda tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ia sholat tapi dalam sholatnya cari hidayah. Dalam sholat ia cari uang. Allahu Akbar. Ada uang tadi 100.000, beli kak data 80.000, masih ada kembaliannya 20.000 di mana itu? Sampai selesai salam masih uang mana cari. Anda tidak ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Anda sholat pada pikirkan dunia uang? Bagaimana Allah akan penuhi keinginan jikalau setia, jikalau engkau beribadah saja lalu kemudian engkau mengingat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau masih mengingat dunia padahal engkau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, tamparan kita sebagai orang tua, tamparan kita sebagai yang merasa dirinya Islam, yang merasa dirinya Islam, dengarkan baik-baik. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqamat adahiddin. Siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama Islam, dia telah membangun agama Islam. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama Islam, dia telah mengambrukkan agama Islam. Tetapi apa yang terjadi jamaah hari ini? Jikalau ada seseorang datang di masjid bawa batu besar, nak pecahkan di kaca masjid, tentu kita satu kampung berdiri dan menangkapnya. Kita bawa ke polisi, kita katakan bahaya ini orang telah merusak masjid. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lain, bukan orang yang menghancurkan masjid, tetapi orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat sedang menghancurkan agama Islam. Hari ini anak tak, istri tak, keluarga tak, bertahun-tahun tidak sholat, bertahun-tahun menghancurkan agama. Bukan kita cegah, bukan kita ikat, malah kita biarkan, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita belikan HP yang canggih, kita belikan sepeda motor, kita lengkapi fasilitas kehidupan kepada dia, padahal dia adalah penghancur agama. Bagaimana cara tak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang menghancurkan agama saja bukan kita cegah, bukan kita ikat, malah kita biarkan, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita belikan sepeda motor, kita belikan HP yang canggih, kita belikan fasilitas nikmat kehidupan kepada dia. Bagaimana cara tak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan salat. Saya ulang, tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan salat, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada memakai narkoba, lebih besar daripada bermain judi, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada menghancurkan masjid. Masjid dihancurkan masih bisa dibangun, tapi kalau agama anak kita hancur, siapa yang mau bangun, yang
mau bangun agama ini jamaah. Jangan tunggu hati tak bersih lalu kemudian ingin melaksanakan sholat. Jangan pernah tunggu hati tak bersih lalu kemudian ingin melaksanakan sholat. Apapun kemaksiatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, walaupun kita masih berzina, walaupun kita masih narkoba, walaupun kita masih bermain judi, walaupun kita masih minum khamar, laksanakan sholat. Biarkan sholat yang mengubah diri kita menjadi lebih baik. Biarkan setiap sholat kita yang merubah diri tak menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jangan tunggu hati tak bersih kalau kita tidak melaksanakan sholat. Sedangkan orang yang sholat saja belum tentu hatinya bersih. Bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan sholat? Orang yang sholat saja belum tentu hatinya bersih. Masih ada iri hati, dengki, perasaan sombong orang sholat. Bagaimana dengan kita yang tidak sholat mau hatinya bersih? Jangan mengaku hati tak bersih kalau tidak melaksanakan sholat. Apapun profesi kita di atas muka bumi ini, walaupun kita masih bermaksiat, walaupun kita masih memakai narkoba, walaupun kita masih berzina, masih minum khamar, masih bermain judi, laksanakan sholat. Biarkan sholat yang merubah diri tak menjadi lebih baik. Bukankah kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jangan pernah ditunggu hati tak bersih lalu kemudian melaksanakan sholat. Tidak akan bersih-bersih hati tak kalau hati tak dibersih tidak melaksanakan sholat. Sedangkan orang yang sholat saja belum tentu hatinya bersih. Masih ada rasa iri hatinya, masih ada rasa dengki, masih ada rasa sombong di dalam hatinya. Bagaimana kalau kita yang tidak sholat baru merasa di hati tak yang paling bersih? Mustahil jamaah. Makanya tugas orang tua kontrol anak tak, usahakan dia mendirikan sholat. Kita singkat penyesalan yang ketiga. Ketika kita sebagai orang tua lalu kemudian meninggal dunia, tidak ada anak soleh, tidak ada anak yang berbakti kepada kita. Ketika kita meninggal dunia menyendiri di bawah kuburan, lalu kemudian tidak ada anak soleh satupun yang mendoakan kita, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah penyesalan terbesar ketika kita meninggal dunia, tidak ada anak soleh yang mendoakan kita. Semuanya ahli maksiat. Itulah penyesalan terbesar ketika kita di bawah kuburan. Makanya ajarkan anak tak ilmu agama, pahamkan dia ilmu agama. Tetapi apa pemikiran sekarang? Dahulu mata kuluna min ba'di, kalau saya mati nanti engkau akan sembah siapa? Tapi sekarang mata kuluna min ba'di, kalau saya mati nanti engkau akan makan apa? Makanya ia tidak memikirkan lagi yang namanya agama Islam. Bukankah suatu kebanggaan, kebahagiaan kita sebagai orang tua ketika kita meninggal dunia, yang mengurus jenazah kita adalah anak kita sendiri, yang mengkafani jenazah kita adalah anak kita sendiri, yang memandikan jenazah kita adalah anak kita sendiri, yang membawa jenazah kita ke masjid adalah anak kita sendiri, yang menolati jenazah kita adalah anak kita sendiri, yang menguburkan jenazah kita adalah anak kita sendiri. Bukankah itu adalah suatu kebanggaan, kebahagiaan kita sebagai orang tua? Jikalau kita meninggal dunia lalu kemudian ada anak soleh yang mendoakan kita, ketika kita menyendiri di bawah kuburan, ada anak-anak soleh kita yang bangun di tengah malam, mengulurkan tangannya meminta kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa orang tua, ya Allah, ampunkan dosa orang tua, ya Allah. Orang tua tidak meminta uang ketika ia di bawah kuburan, ia hanya berharap ada anak soleh yang mendoakan dia. Karena itulah penyesalan orang tua ketika meninggal dunia. Ia ingin didoakan oleh anak-anaknya. Ia ingin anak-anaknya beramal soleh, mengerjakan kebaikan di atas muka bumi-Nya Allah. Itulah penyesalan orang tua. Makanya sebagai anak, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita dulu jamaah, kalau ada tamunya orang tua tak takut lewat. Tapi sekarang anak-anak sekarang naik tamunya orang tua.
Iya na injai. Tidak takut lagi lewat di depannya. Kita tidak takut sekali lewat karena takut sama orang tua. Sekarang na injak tamunya orang tuanya. Dan bahkan ada anak-anak kita dulu kalau diulagi di mata sama bapak tak takut pergi masuk. Tapi sekarang kalau diulagi mata anak tak, apa yang dilakukan? Kenapa mata tak Pak rusak? Iya. Kita dulu kalau begini bapak tak, itu tandanya jangan kau masuk. Tapi kalau sekarang corona kita, itu yang terjadi sekarang. Karena kenapa? Anak tak lebih kurang mengenal yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih sibuk dengan handphone. Yang sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah orang tua yang telah menafkahi kita sehingga kita seperti ini? Bukankah orang tua kita yang tidak mengenal panasnya matahari, dinginnya hujan, hanya untuk menghidupi keluarga kita, hanya untuk menafkahi kita sebagai anak? Bukankah itu pengorbanan orang tua kita? Lalu kemudian kita sebagai anak menjadi kurang ajar kepada kedua orang tua. Mana balas kita kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita seperti ini? Karena salah satu amalan yang paling cepat untuk mendapatkan surganya Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena pernah ada anak muda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa saya dapatkan agar saya bisa mendapatkan ridhonya Allah untuk menempatkan saya di surganya Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasulullah? "Wa birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Andaikan satu biji beras yang masuk ke dalam perut orang tua tak, yang dia makan karena hasil kerja keras tak, maka kita akan dibangunkan istana di surga. Satu biji beras saja yang masuk ke dalam perut orang tua tak karena hasil kerja keras tak, maka kita akan dibangunkan istana di surga, kata Rasulullah. Bagaimana kalau 1 liter yang masuk dalam perut orang tua? Berapa istana surga yang dibangunkan kita ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian muncul anak muda yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua, saya nafkahi segala kebutuhannya, saya belikan beras, saya belikan pakaian, saya nafkahi kehidupannya, tetapi kata-katanya tidak enak kudengar setiap hari. Dia selalu memoro-moro Rasulullah. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Saya sudah lengkapi segala kenikmatan hidup untuk orang tuaku, tetapi perkataannya sering menyakiti telingaku ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Demi Allah, penuhi haknya, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Andaikan kau potong-potong tubuhmu, lalu kemudian kau jadikan makanan, lalu kemudian kau hidangkan kepada kedua orang tua, maka itu tidak akan pernah membalas budi baik kepada orang tua kita. Andaikan kita gendong orang tua tak dari Bulukumba menuju Mekah, maka kita tidak akan pernah membalas budi baik kedua orang tua kita. Makanya sebagai anak, berbakti kepada kedua orang tua. Selama orang tua tak ada, berbakti. Selama ibu tak ada, berbakti. Selama bapak tak ada, berbakti. Saya saja rindu kepada mama. Saya saja sampai sekarang merindukan orang tua. Bulan 9 lalu dia meninggal dunia. Sakit sekali hati, sakit sekali perasaanku, karena kenapa pintu surga yang paling dekat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku ketika ia marah kepada saya, ia tidak pernah mengatakan kamu jadi asal. Ia tidak pernah mengatakan seperti itu. Ia tidak pernah berkata-kata kasar, kamu jadi setan, kau nak melepuk foto. Ia tidak pernah mengatakan seperti itu, karena ia tahu bahwa doa seorang ibu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan adalah doa. Makanya jadi orang tua jangan pernah menyumpai anak tak podok jadi asal, tak podok jadi setan. Maka itu yang terjadi jemaah. Doakan anak tak, semoga engkau menjadi imam masjid, semoga engkau menjadi penceramah. Alhamdulillah, itulah perkataan orang tuaku ketika ia hidup di dunia. Ketika saya masih bermaksiat, orang tuaku tidak pernah mengatakan tak
pondok Jadias, dia hanya bilang, mudah-mudahan engkau menjadi imam di masjid, mudah-mudahan engkau menjadi penceramah, hingga akhirnya inilah yang terjadi jamaah. Doa orang tua saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, waspadalah dengan perkataan tak. Takar-takar perkataan tak kepada anak tak. Jangan sampai kita sumpah anak tak menjadi setan. Jika kita sumpah anak tak menjadi setan, maka itulah yang akan terjadi. Jadi jangan heran kalau anak tak tidak berbakti kepada kita, karena itu adalah ucapan doa tak sendiri. Makanya ketiga penyesalan tersebut, yang pertama dia hidup hanya ingin bersedekah, yang kedua dia hidup hanya ingin mendirikan sholat, yang ketiga penyesalan orang tua, ia ingin mendapatkan anak yang soleh. Sebelum kita tutup, karena lagi 3 menit masuk jam 9, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama jemaah. Kita beristighfar sama-sama. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mengijabah doa kita. Semoga istighfar kita ini membuka pintu-pintu langit, lalu kemudian mengijabah doa kita semua. Tasya terakhir juga ini, Dik. Tasya terakhir juga. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar istighfar ini membuka pintu langit, mengijabah doa kita, agar almarhumah dia diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimalu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak silap salah kami ya Allah, banyak silap salah kami ya Allah, terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah, terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah, terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah, baik dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik dosa kami kepada keluarga kami ya Allah, baik dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik dosa kami kepada saudara-saudara muslim kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Nafas kami ada karena Engkau ya Allah. Bumi yang kami pijam bumi Engkau ya Allah. Paru-paru yang kami pakai pinjaman dari Engkau ya Allah. Mungkin dosa kami bukan pada Muhammad, mungkin dosa kami bukan berzina ya Allah, mungkin dosa kami bukan durhaka kepada kedua orang tua kami, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Kurang rasa syukur itu sudah merupakan dosa ya Allah, apalagi yang lebih dari itu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka malam hari ini kami datang bermunajat di tempat ini Allah. Kami datang berbagi duka kepada keluarga almarhumah ya Allah. Kami datang bermunajat kepada Engkau ya Allah, mengangkat tangan ke langit, mengadahkan ke langit, lalu kemudian mendoakan almarhumah dia ya Allah. Allahumma gfirlaha, ampunkan dia ya Allah, ampunkan dia ya Allah, ampunkan dia ya Allah, warhamha, rahmati dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, wa'akrim nuzulaha, muliakan tempat turunnya ya Allah, waj'alil jannata maswaha, jadikanlah surga tempatnya yang terakhir ya Allah.
Lindungilah dia dari azab jahannam ya Allah. Lindungilah dia dari azab kuburmu ya Allah. Lindungilah dia dari fitnah hidup dan mati ya Allah. Lindungilah dia dari fitnah al-Masih Dajjal ya Allah. Luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Jadikanlah kuburnya salah satu taman-taman surga ya Allah. Jangan engkau jadikan kuburnya sebagai lubang neraka ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa kami ini ya Allah, lalu kemudian engkau begitu banyak memberikan cobaan kepada negeri kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah, lalu kemudian engkau menghukum para guru-guru kami, para kiai kami, para ustaz kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa kami ini ya Allah, lalu kemudian engkau belum juga mengangkat wabah penyakit virus corona ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wali-walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ampunkan dosa ayah kami, ayah yang telah mencarikan nafkah yang halal sehingga kami bisa sukses ini ya Allah. Ayah yang tidak mengenal panasnya terik matahari, dinginnya hujan, hanya untuk menghidupi keluarga kami ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibunda kami ya Allah. Ibunda yang telah mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa saat melahirkan kami ya Allah. Kami tak dapat membalas budi baiknya ya Allah, kecuali mendoakan mereka ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa akrim nuzulaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min an-nar wal afqal indal hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى الروح المرحومات على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Demikianlah ceramah Tazkiratul Maut yang sempat saya sampaikan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Apabila ada ketersinggungan, mohon dimaafkan. Saya datang bukan untuk menyinggung perasaan jamaah, tapi saya datang hanya untuk menyampaikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Untur maqala pada tantur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.